Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lutfia Rizkiatul Akbar, SPN MA, dosen program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yaitu PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pemaparan ini mencakup strategi pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi atau disingkat sebagai mata kuliah PPDA. Mata kuliah Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau disingkat RPS, tujuan pembelajaran yang telah ada di CPMK dan sub-CPMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian akuntansi dan peranan akuntansi dalam entitas bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses transaksi usaha, dimulai dari analisis transaksi, penjurnalan, memposting ke dalam buku besar, dan membuat neraca saldo. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami proses penyesuaian, yaitu membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami neraca lajur dan membuat dan menyusun laporan keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami penyelesaian siklus akuntansi dengan membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami sistem informasi akuntansi. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami jurnal khusus yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, serta jurnal pengeluaran kas, serta pemindah bukuannya ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Melalui ketujuh capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman secara teoritis saja, tapi juga memiliki kompetensi dalam menyelesaikan siklus akuntansi, termasuk menyusun laporan keuangan. Hal ini diharapkan akan menjadi modal utama bagi mahasiswa Unindra dalam bersaing di dalam dunia kerja di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, metode perkuliahan yang diterapkan Unindra menggunakan hybrid learning, di mana memadukan kuliah luring dan juga kuliah daring. Untuk memastikan proses delivery dan interaction berjalan secara optimal, di dalam kelas saya menerapkan 4 tahapan. Yang pertama, ceramah interaktif. Di sini saya menyampaikan teori kepada mahasiswa beserta pembahasan soal-soalnya. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Tahap ini bertujuan untuk membangun partisipasi aktif mahasiswa, memicu mahasiswa dalam berpikir kritis, dan mewadahi feedback langsung dari mahasiswa. Yang ketiga, latihan soal terbimbing. Di sini, mahasiswa dilatih secara langsung agar mampu menyelesaikan siklus akuntansi hingga membuat dan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, evaluasi bersama. Setelah mahasiswa menyelesaikan materi dan juga mengerjakan soal latihan, kami membahas jawaban bersama dalam tujuan untuk evaluasi, koreksi, dan juga pemantapan materi. Selain interaksi tatap muka secara luring, kami juga mengoptimalkan learning management system yang dimiliki oleh Unindra, yaitu LMS dan juga SIKA. Kedua platform ini digunakan untuk mahasiswa dalam mengakses materi tambahan, video pembelajaran tambahan, dan juga sebagai sarana untuk submit tugas secara resmi. Aspek terakhir adalah assessment. Penilaian mata kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi ini dilakukan secara objektif, terukur, transparan sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disepakati di awal semester. Komponen bobot penilaian terdiri dari yang pertama tugas dan keaktifan 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 50%. Melalui skema evaluasi ini, akuntabilitas hasil belajar mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya, berikut video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi
atau disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi yang saya laksanakan selama di kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman R2E dalam keadaan sehat semua ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk ke pertemuan 15 di penghujung semester ya. Hari ini kita persiapan untuk ujian nanti di minggu depan. Nah, hari ini agendanya Ibu akan review materi singkat, lalu kalian mengerjakan soal-soal latihan, dan terakhir kita akan bahas soal-soal yang telah kalian kerjakan. Nah, oke. Sebelumnya, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Oke. Aulia Ramadhani, Elvirandra, Laura, Dede, Muhammad Yusuf, Dini Salsabila tidak hadir ya. Hanif, Muhammad Fatir, Siti Alyani, Fatimah, Aditya Rizky, Farhan, Jibril, Asni, Ayu, Ananda, Muhammad Said, Indriani, Farah, Siti Okta, Istik, Rahel, dan Mutia. Oke, hari ini yang hadir 22 dari 23. Alhamdulillah, semoga teman kalian yang sakit tadi diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke. Oke, kita akan review materi yang telah kita pelajari setelah UTS sampai di pertemuan 14 kemarin. Oke. Yang pertama, materinya yang kita perlu bahas adalah apa tadi? Jurnal perusahaan dagang. Yang kedua, laporan keuangan. Yang ketiga, jurnal khusus. Yang keempat, oh, ada lagi step setelah laporan keuangan, jurnal penutup ya. 4 materi ini semua akan dikeluarkan di ujian pengendali mutu nanti. Materi pertama, jurnal perusahaan dagang. Ada 2 sistem pencatatan, ada yang masih ingat? Perpetual, periodik. Oke, coba salah satu soal jurnal perpetual dan periodik. Tanggal berapa? Asni, tolong bacain. Tanggal 3 Mei. Membeli barang secara kredit. Terus dari VD nilai berapa? 6 juta. Oke, kita diminta untuk ngitung ya. Perhatikan transaksi awal. Dia transaksi tanggal 3 Mei. Ya, dia beli barang secara kredit. Dikasih syarat pembayaran. Kalau kita bayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan dapat diskon 2%. Terus dia bayarnya tanggal 13. Dapat nggak? Dapat. Oke. Sebelum kita jurnal, berarti harus kita hitung dulu diskonnya berapa. Diskon pembelian ya. Berapa? 2% kita kali 6 juta. 102. Oke, berarti transaksi tanggal 13 jurnalnya gimana, guys? Utang dagang di mana? Di debit karena bayar utang. Utangnya berkurang di sebelah debit. Oke, apalagi? Kasnya berkurang dan
Persediaan ini untuk mencatat diskon pembelian. Ingat ya, kalau kita ketemu sama transaksi pembelian tadi, nggak cuma pembeliannya aja, tapi diskon pembelian, ongkos kirim pembelian, kita akan ganti dia dengan akun persediaan. Oke, masukin sekarang. DK 120.000. Kas yang diterima berarti 5 juta 880. Debitnya 6 juta. Nah, oke, gitu ya. Jadi kalau ketemu sama transaksi-transaksi pembelian menggunakan perpetual, berarti kita harus ganti dia dengan akun persediaan. Nah, gimana kalau misalnya kita mau catat dia pakai sistem periodik? Jurnal yang pertama gimana? Pakai akun sebenarnya, berarti pembelian pada hutang iya sama. Masukin nominalnya juga sama ya, 6 juta. Debit, kredit. Lalu yang sini gimana jurnalnya saat dia bayar? Hutang, kas, diskon, pembelian dengan nominal yang sama. Laporan keuangan ada 3, sebutin coba. Laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga neraca. Oke, sebutkan komponen-komponen yang ada di laporan laba rugi. Apa saja? Dan dia gunanya untuk apa? Kalau misalnya HPP maksudnya kemana? Nah, ya. Terus kalau misalnya utang boleh nggak dimasukin sama laporan laba rugi? Enggak. Fatir, menurut kamu? Boleh nggak? Enggak. Oke, sepakat ya. Jadi kalau kita mau bikin laporan laba rugi yang gunanya untuk ngasih tahu kita laporan itu laba atau rugi, kita masukin komponen-komponen apa tadi? Pendapatan, yaitu penjualan itu sendiri, sama beban. Oke, tanya sekali lagi, penjualan bersih didapat dari mana? Nah, jadi kalau kita mau hitung laporan laba rugi, kita review lagi dari penjualan, kita kurangi dengan pengurang penjualan, yaitu retur, diskon, penjualan. Sampai ketemu nanti penjualan bersih. Dari sini kita kurangi dengan seluruh beban. Sampai ketemu nanti laba ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Oke, laporan perubahan ekuitas, Asni, apa itu? Laporan buat tahu modalnya berkurang atau bertambah. Cara nyusunnya gimana? Laporan perubahan ekuitas. Modal awal selaras, laba bersih, prive, penambahan modal. Nanti itunya modal selaras per 30 atau akhir. Oke, jadi kalau kita mau ngitung laporan perubahan ekuitas, modalnya ini ditambah prive apa dikurangi prive, Asni? Di apa? Modal awalnya ditambah prive atau dikurangi privenya? Dikurang. Iya. Oke ya. Terus gunanya laba yang kita hitung di laporan laba rugi apa? Gunanya laba. Untuk menambah modal ya. Oke. Setelah kita tahu update-nya nih modal akhirnya berapa, kita bikin apa lagi yang ketiga? Neraca. Oke. Laporan neraca untuk menginformasikan kepada kita berapa aset perusahaan, asetnya yang dimiliki apa saja di list. Terus yang sebelah kanan itu ada liabilitas. Ada apa aja? Ada utang usaha. Utang yang dia terima. Oke. Terus terakhir ada Nah, modal ini yang kita pakai di modal akhir. Oke, itu review dari materi yang kedua. Selanjutnya kita review jurnal penutup. Oke ya.
Biar nggak lupa nih ya. Jurnal penutup, apa yang kita tutup? Ada 4. Sebutkan Farhan. Agak kencang? Akun pendapatan. Pendapatan yang dia terima ya, termasuk pendapatan lain-lain. Ditutup, berarti nutupnya ini kamu taruh mana nih pendapatannya? Debit apa kredit? Debit ya. Jadi kan pendapatan kalau bertambah sebelah kredit. Berarti kalau kita mau tutup kita debitin. Oke. Kita tutup kreditnya apa? Ikhtisar laba rugi. Oke, 1 sudah kita tutup. Yang kedua kita tutup apa? Beban ya. Apa bebannya? Beban apa saja yang kamu tutup? Beban gaji, terus apa lagi? Menurut kamu retur-retur dan HPP masukin kemana? Ke sini ya, kalau kita menggunakan sistem perpetual langsung dimasukin ke situ. Ada di debit dan kredit, apa kredit? Kredit. Ya, teman-teman, jangan kebalik ya. Kalau kita mau tutup pendapatan, tadi kan kita tutup di debit, sedangkan kalau beban kita mau tutup di kredit. Yang ketiga yang kita tutup, Ikhtisar modal. nah, laba rugi. Gimana jurnalnya? Jangan kebalik. Ikhtisar laba rugi pada modal, bener ya? Karena laba itu akan menambah modal di periode akuntansi yang akan datang. Terakhir yang kita tutup adalah ya, pojokan. Girls. Yang kita tutup yang keempat. Prive. Gimana jurnalnya nutup prive? Modal selaras paper. Modalnya di debit apa kredit? Debit ya. Terus prive-nya di kredit. Nah, dimasukin nominalnya, kalian masukin nominal modal atau nominal prive. Mungkin itu review materi kita dari pertemuan 9 sampai pertemuan hari ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, silahkan mengerjakan latihan yang Ibu sudah taruh di LMS pertemuan 15 ya. Ada kesulitan? Saya bingung Yang mana? contoh beban operasinya itu kan ada 2 sama yang pendapatan dan beban lainnya. Nah, kalau yang akun misalkan itu maksudnya beban operasi atau Nah, ini kamu harus perhatiin. Ini sudah memudahkan kita untuk ngerjain dengan ada nomor akunnya. Nah, kalau akun nomor 1 berarti dia adalah kelompok aset ya. Berarti bolehnya taruhnya neraca. Akun nomor 2 berarti boleh taruhnya juga neraca karena dia kelompok hutang. Nah, sedangkan akun nomor 3 bolehnya mana masuk? Mana? yang ketiga Laporan perubahan ekuitas. Karena dia modal. Nah, sekarang kamu lihat akun nomor 4 adalah kelompok pendapatan. Berarti nanti selain penjualan, pendapatan lain-lain taruh sini ya. Terus beban-beban, tinggal masukin beban semuanya. Kecuali kalau kamu ketemu sama akun beban bunga. Nah, beban bunga taruh di bunga pendapatan dan oke teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain juga menyelesaikan latihannya, Ibu minta untuk ke Mutia untuk mengerjakan di depan perubahan ekuitas atau neraca, Atit. Perubahan ekuitas saja. Oke. Tambahin lagi. oh iya kan saya tambahin tadi ya saya saling Jawabannya teman-teman semua dicocokin. Kalau ada yang beda silakan boleh ditanyain juga. Silakan Mutia. Jelaskan itu laporan apa? Yang pertama itu laporan laba rugi bentuk tidak langsung untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Akunnya itu ada pendapatan dan beban-beban. Yang pertama itu penjualan. Penjualannya itu
sebesar 52.341.000 dikurangi retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan. Jadi retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan ditambah hasilnya 770. Jadi dikurang penjualan hasilnya 51.571.000 disebut penjualan bersih. Selanjutnya yaitu ada HPP. HPP yaitu 7 juta. Terus penjualan bersih dikurang HPP, hasilnya laba kotor yaitu 44.571.000. Selanjutnya ada beban-beban. Beban-beban ditambah hasilnya yaitu 38.080.400. Beban laba kotor dikurangi beban-beban hasilnya yaitu 6.496.600. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan sewa 4 juta, pendapatan bunga yaitu 3.180.000. Dia ditambah hasilnya 7.180.000. Nah, hasil total beban operasional ditambah total pendapatan dan beban lainnya, hasil akhirnya laba bersihnya 13.670.600. Oke, revisi. Yang ini yang benar jumlah apa ini? Ini total beban operasional. Yakin? Ini dikurang ini. Total beban operasional yang 38. 8. Berarti Iya. 6 jutanya apa? Apa namanya? Laba. Salah nih di sini. Oh, iya. Kurang. Kamu tambahin sekalian. Ada laba usaha. Di bawahnya nggak apa-apa. Nah, kurang salah tulis aja nih, Mutia. 6.490 itu adalah laba usaha. Oke. Terus lanjut dalam menghitung laba bersih. Terus habis itu laba usahanya kan 6.490.600. Selanjutnya kita ngitung pendapatan dan beban lainnya. Mereka ditambah nih. Habis ditambah hasilnya pendapatan dan beban lainnya ditambah sama laba usaha. Hasilnya itu laba bersih. Mantap. Ada yang beda nggak jawabannya dari Mutia? Udah betul ya berarti ya? Oke, kita berikan tepuk tangan nih untuk Mutia. Sudah menyelesaikan laporan laba bersih. Penambahan modal. Jadi modal awal ditambah sama penambahan modal. Jadi nama akunnya modal PT Semoga Jaya per 31 Desember 2024 sebesar 77.210.600.000. Oke, jadi artinya ada apa, Fatir di sana? Kenapa? Ada apa? Modalnya bertambah atau berkurang? Bertambah karena apa? Oke. Neraca saldonya yang pertama ada aset-asetnya. Yang pertama ada kas kas ditambah persediaan, lalu ditambahkan piutang bunga, bahan habis pakai, iklan dibayar di muka, kemudian peralatan, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan, dan kemudian ditambahkan lagi dengan mesin, dan dikurangi lagi akumulasi penyusutan mesin, dan ini totalnya menjadi 1.139.020.600. Kemudian ada liabilitas, di sini ada utang-utangnya. Yang pertama utang usaha, utang gaji, dan sewa diterima di muka. Kemudian untuk ekuitasnya ada modalnya, modal akhir yang tadi ada di sini. Dan totalnya sama 139.020.600. Oke, teman-teman, berarti Ibu ingetin lagi kalau kita mau mengerjakan laporan keuangan harus runtut seperti ini. Dimulai dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga neraca, karena hasil akhirnya akan kita bawa ke laporan berikutnya, termasuk nih laporan laba rugi kita bawa ke perubahan ekuitas di bagian laba, terus modal akhirnya akan kita bawa ke neraca di modal akhir sebelah sini. Nah, oke. Nah, ya sudah, mungkin ada yang kalian mau tanyakan lagi? Tidak? Cukup? Oke, kalau gitu kita cukupkan kelas kita hari ini, teman-teman. Semangat belajar di rumah untuk ujian pengendali mutu nanti. Semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan hasil terbaik. Ya, Ibu juga minta maaf nih selama 1 semester apabila ada salah kata, kurangnya dalam pengajaran. Tapi semoga lebih banyak manfaatnya ya. Amin. Kita ketemu lagi nanti di semester berikutnya di mata kuliah yang berbeda ya teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran.
saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dedikasi mengajar saya dan juga sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.